selama waktu di sisiku. Sudah on the way menuju. And I thought what I felt was simple. Alim tak bertingkah layaknya seorang putri dari keraton manis. Tutur kata dari mulut yang terbungkus norma-norma. Harum wangi tubuh, tebar aroma beratus bunga mawar. Itu palsu, itu topeng aku. Tertipu dia memikatku tanpa beri aku kesempatan untuk berdalih dan coba berpikir. Hai, ketemu lagi bareng gue Chandra Atmaja di podcast Nostalgila yang mungkin udah kalian tunggu-tunggu berminggu-minggu nggak muncul. Ya sorry banget ya, karena gue juga nggak mau bikin podcast yang nggak ada apa-apanya gitu. Nah, kebetulan beberapa minggu ke belakang ini gue juga sibuk mengerjakan project lain, dan syukurlah akhirnya si project itu project pertama udah beres. Dan kemarin tuh laptop gue juga bermasalah, jadi ya itulah kayaknya banyak banget dramanya, dan syukurlah udah sembuh dari opname si laptop gue, dan sekarang gue udah bisa memproduksi lagi, sudah bisa recording lagi podcast di episode ke-78. Oke, yang akan gue bahas di episode kali ini adalah tentang jalan terjal menuju sukses. Mungkin orang atau kalian juga paham ya, untuk mencapai sukses itu memang gak mudah, dan itu kita semua pasti setuju banget ya. Mendapatkan sesuatu yang menyenangkan harus diperjuangkan dulu, dan itu gak mudah, bisa berdarah-darah, bisa nangis darah juga gitu. Dan bukan gua dong kalau misalnya gua nggak ngobrol sama orang inspiratif. Nah, sebelah gua sekarang udah ada satu sosok namanya Kang Asep. Beliau ini adalah seorang pengusaha, meskipun kalau levelnya kalau kita bandingkan dengan misalnya banyak pengusaha sukses konglomerat sebelum ya, tapi perjalanan dia ini udah bisa menjadi inspirasi buat kita semua, termasuk juga buat gue sendiri gitu. Dan sama, dia juga ngalamin banyak sekali jalan terjal, mewek terus sampai diusir orang gitu, dilecehin orang, dan sorry gue jadi emosional karena gue juga tahu itu perjalanan ini. Ya nih, sebelum ke tempat rekaman ini tadi gue ngelewat satu area di mana temen gue tadi itu dulu pernah kalau berdagang itu mangkal. Nah, dia itu diusir sama orang di situ karena dianggap telah merebut lahannya dia. Dan gue nyeletuk dong tadi ke temen gue itu. Ingat nggak lu dulu di sana diusir? Terus orang yang ngusir lo nggak tahu kan, lo sekarang udah punya 5 cabang. Jadi gue ambil pelajaran lagi bahwa jadi orang itu jangan jadi orang nyebelin, intinya begitu. Baik-baiklah terhadap semua orang gitu. Kalau misalnya kayak yang gue bilang barusan, berebut lahan, berbagilah gitu. Karena rezeki juga nggak akan ketuker, gue pikir gitu. Dan orang-orang yang arogan seperti tadi rasanya juga kalau mungkin dipertemukan dengan teman gue ini, dia juga akan kaget gitu. Ya, namanya juga hidup ya. Langsung aja kita dengarkan gimana suaranya si Kang Asep ini. Halo Kang.
Kumaha ada Mang? Alhamdulillah baik aja. Sekarang sibuk ini ya, launching menu baru ya. Yes, alhamdulillah kemarin udah launching di itu bagus, udah dapat 4 hari. Terus hari ini live baru di Muhammad Ramdan. Doain ya biar lancar. FYI, gue juga terlibat di sana dan ini baru buat gue. Baru tuh secara profesional, tetapi kalau urusan kayak memasak sih gue juga di rumah tukang masak. Jadi rasa masakan gue ini 11-12 sama nyokap gue. Kalau nggak percaya ya boleh gue masakin deh kapan-kapan. Oke, Kang Asep, tadi kan saya bilang di awal kalau menjadi pengusaha ini sekarang itu mungkin sudah kayak semacam hasil, meskipun kita sekarang ini belum di ujung ya, kita masih terus dalam proses. Nah, dalam perjalanan sejauh ini bisa diceritakan nggak? Kayak tadi saya bilang ada drama-dramanya, ada mewek-meweknya, ada diusir orang segala macam, tapi ya semua itu memang harus dilaluin ya untuk mencapai titik yang sekarang. Oke, belum sukses-sukses amat, tetapi ini progresnya memang sudah naik gitu Kang. Ya, alhamdulillah. Sebenarnya kalau dikatakan sukses itu ya semua orang juga belum puas ya. Kalau saya ceritakan dari awal sampai akhir kayaknya sih panjang gitu, dan durasinya juga lumayan lama ya, nggak cukup. Jadi ya saya akan cerita garis besarnya aja bahwa segala sesuatunya kalau kita punya niat untuk sukses, yang perlu kita siapkan adalah yang pertama mental karena setiap orang itu mentalnya itu beda-beda. Nah, saya juga di sini mengalami banyak hal jatuh bangun gitu dari nol sampai sekarang. Saya juga pernah merasakan dulu diusir berapa kali sama pedagang-pedagang sebelah gitu. Terus pernah juga ngerasain ditipu sama karyawan gitu. Bahkan pernah ngerasain di mana saya saat itu lagi benar-benar down, keluarga pun tidak ada yang support, nggak ada yang ngedukung, bahkan saya ngerasa kayak dijauhin, kayak ngerasa sikap mereka beda sama kayak dulu waktu saya masih kerja kantoran. Dan saat ini alhamdulillah gitu, keluarga saya pun udah gimana ya, maksudnya udah baik lagi, udah biasa lagi. Dan sampai saat ini saya juga pernah ngerasain di mana waktu itu saya waktu di awal-awal pernah kayak ngejual mesin cuci gitu, ngejual AC. Itu sebenarnya adalah buat modal, karena memang saya nggak ada modal sama sekali, benar-benar kayak modal niat, nekat, dan bismillah gitu. Dan alhamdulillah dari awal itu saya dari mulai kapan sih waktu itu Pan pindah ke Bandung tuh? 2 tahun lalu ada nggak? Ya 2 tahun yang lalu saya juga pernah jualan kayak minuman, terus pindah lagi ke bagian ke seafood frozen, sampai akhirnya saya sekarang menemukan di mana menurut saya ini udah passion saya gitu. Sampai sekarang ini pun saya masih dalam tahap belajar, makanya saya sekarang bawa partner untuk istilahnya biar bisa sharing lah gitu, dan masih banyak sih progres yang saya mau kembangkan ke depannya. Cuman ini saya masih kayak step by step dulu, pelan-pelan dulu gitu, sampai akhirnya saya bisa menemukan puncaknya gitu, artinya titik kesuksesannya kayak gitu. Oke, kita tahan dulu rencana masa depan, nanti kita bikin episode khusus Kang. Yang saya ingin bagikan ke listener semua ini justru perjalanan Akang dari belakang, dari dulu kan juga karyawan misalnya gitu, kenapa juga akhirnya memutuskan untuk keluar dari kerja dari orang dan memutuskan untuk punya usaha sendiri, itu alasannya apa? Kemudian benar-benar melepaskan status sebagai pegawai dan memulai berbisnis, itu perjalanannya juga pasti turun naik dan jatuh bangun gitu Kang. Nah oke lah, kita batasin mungkin titiknya tuh sekarang gitu. Oke, ini belum sukses tapi ini progresnya sudah sangat baik kalau saya perhatikan, karena bayangkan 5 cabang gitu sekarang, dimana dalam tengah-tengah perjalanan lalu itu gue juga tahu guys gitu,
si Akang ini tuh pernah ada di titik dan mungkin juga negatif, bukannya di titik nol tapi lebih bawah dari itu karena namanya hidup ya, masalah kadang-kadang kalau lagi bareng gitu bertubi-tubi datang bareng gitu, masalah yang satu belum beres datang lagi tekanan masalah lain gitu ya, gue juga ngerasain. Nah itu Kang, jadi boleh mundur lagi nggak, jadi kayak misalnya dulu kenapa sih akhirnya kenapa memutuskan untuk berhenti sebagai karyawan? Oke, sebenarnya gini ya, gue tuh waktu dulu pernah kerja di suatu perusahaan otomotif, yaitu tepatnya di kota Bekasi. Itu kan gede loh, kenapa akhirnya juga nggak lama gitu? Yes, itu gede. Sebenarnya adalah paradigma orang aja bahwa perusahaan itu gede. Pada dasarnya ada yang lebih gede lagi dari situ gitu. Cuman kalau orang-orang menganggap bahwa itu adalah perusahaan yang bonafit dan sejahtera apapun, siapapun orangnya yang kerja di situ pasti sangat menginginkannya gitu. Tapi gue waktu itu pernah selama 1 tahun ke 4 tahun, gue tuh kayak ngerasain nyaman kerja di situ tuh. Nggak tahu kenapa, kayak gue tuh kayak ngerasa ada kebanggaan, terus kayak sosial gue tuh kayak agak tinggi gitu, dan sikap keluarga gue pun kayak gue tuh kayak ngerasa gue kayak dihargai aja gitu. Nggak tahu kenapa, di tahun kelima itu gue ngerasa, aduh gue kok kayak gini-gini terus gitu. Setiap hari gue tuh kayak diatur sama prosedur sama aturan perusahaan yang tiap pagi ngantor, terus sore balik, kadang lembur, terus besoknya juga lanjut dengan kapasitas gaji gue yang segitu terus gitu. Adapun naik itu pasti kan setahun sekali, itu pun gak begitu banyak. Akhirnya gue di situ mulai mikir, gue kalau kayak gini gimana gue bisa beli A, gimana gue bisa beli yang B gitu, sedangkan gaji aja cukup hanya sekedar buat biaya hidup aja gitu. Bukannya gede gajinya kan? Ya sebenarnya kalau kita melihat gede atau kecilnya itu adalah relatif ya, tapi kita melihat bahwa setiap orang kan pengen yang lebih dan lebih gitu. Di situ gue mulai memberanikan diri untuk berbisnis, berusaha atau misalnya berdagang. Tapi waktu itu gue masih kayak belum berani untuk resign dari perusahaan itu karena gue masih takut gitu. Gue masih yang kayak nanti gue gimana nih kalau misalnya nggak sukses, nanti gue gimana nih kalau misalnya gue tuh nggak berjalan ke depannya gitu. Saat itu gue masih nyambil, artinya gue bisnis tapi gue masih kerja. Di situ gue coba untuk jualan kayak semacam dompet gitu. Gue jualin ke teman-teman kayak sepatu gitu, kaos-kaos distro ke teman-teman yang ada di kantor gue. Lumayan sih profitnya ya buat teman nambah mah gitu. Tapi nggak tahu kenapa di situ gue kayak, maksudnya tingkat untuk majunya tuh lambat. Akhirnya coba gue untuk beralih ke bidang yang lain, yaitu kuliner. Nah waktu itu gue juga jualan kuliner, tapi saat itu gue masih yang kayak belum berani juga untuk resign dari perusahaan. Akhirnya gue rekrut karyawan dari kampung gue gitu. Akhirnya gue jual kuliner, terus gue pasarin ke teman-teman kantor gue gitu. Ketika makan siang atau misalkan jam-jam overtime atau lembur, gue tawarin face to face gitu. Gue catat, terus akhirnya gue drop makanan dari gue gitu. Sorry, itu apa bisnis kuliner pertama yang itu tuh apa sih barangnya? Banyak sih lebih ke ayam namanya waktu itu adalah ayam cetar. Jadi saat itu pakai nasi. Jadi itu sebenarnya buat makan siang juga, untuk yang lembur juga. Jadi gue tuh tawarin face to face ke teman-teman gue gitu yang di kantor. Akhirnya ada yang pesan, gue tulis. Akhirnya gue kontak teman gue yang di kios untuk segera dibuatin terus dikirim. Waktu itu berjalan lumayan lama dan lumayan juga. Nah kendalanya adalah waktu itu ada karyawan gue yang pulang kampung itu, yang dari kampung itu ternyata pulang kampung karena anaknya memang lagi diopnam, lagi sakit gitu. Nah di situ gue ngerasa ada kendala bahwa kok gue nggak jalan ya, kok gue nggak bisa ngelanjutin orderan teman-teman gue ini karena memang kondisinya gue tuh nggak bisa bikin atau resep ayam atau sambal yang temen gue bikin gitu. Jadi lu nggak tahu rahasia sambalnya atau rahasia resepnya, lu nggak tahu? No, gue nggak tahu. Terus yang punya lu tuh apanya di situ? Nah, yang punya gue tuh adalah sebatas fasilitas kayak tempatnya, terus alat-alatnya, modalnya segala macam gitu. Dan gue di situ tugasnya hanya sekedar buat belanja sama pembukuan gitu. Bagi hasilnya gimana? Bagi hasil ya gaji per bulan sih sebenarnya. Dia yang digaji? Betul, dia yang digaji.
Jadi waktu itu dia pulang kampung karena emang anaknya lagi sakit. Akhirnya kita terhambatnya di situ. Dan gue juga waktu itu kerja, jadi nggak bisa totalitas di situ. Dan akhirnya lepas gitu aja gitu. Terus selanjutnya, akhirnya gue tuh selang itu berhenti, beberapa tahun kemudian juga gue coba kepikiran lagi untuk berbisnis, yaitu gue jualan kedai kopi. Tapi waktu itu gue masih yang kayak tetap masih yang belum berani untuk resign dari perusahaan. Tapi waktu itu gue masih yang kali ini gue deh yang terjun langsung, cara pembuatannya, resepnya dan lain-lain, karena memang gue belajar dari kuliner sebelumnya gitu. Dan akhirnya gue get teman gue untuk partneran, untuk join bareng, dan akhirnya kita putusin untuk jualan kedai kopi. Tapi waktu itu pakai mobile. Jadi waktu itu food truck itu loh, itu tuh pertama kali itu kopi ya. ya. Itu gimana ngatur waktunya, kan lu terjun di situ. Nah jadi waktu itu pulang kerja jam 4, terus gue prepare, gue rapi-rapi, gue siap-siap segala barang-barang gue masukin ke PW Kombi gitu. Akhirnya habis maghrib itu gue langsung OTW gitu. Kebetulan waktu itu tempatnya nggak jauh dari rumah gue gitu. Dan di situ juga gue tuh terjun langsung, prepare langsung, masak langsung. Jadi ya gue tahu semuanya di situ gitu. Gue persingkat. Nah, di pengalaman pertama lo buka food truck di situ. Nah, apa yang didapat, kayak misalnya gue harus riset pasar. Apakah saat itu dilakukan atau enggak? Kemudian hasilnya seperti apa? Nah, sebenarnya waktu pas gue buka food truck itu, sebenarnya nih masyarakat di Bekasi itu terutama di daerah Tambun dia ada aja, alhamdulillah. Gue tuh dari situ udah ngerasa nyaman, ngerasa enjoy. Tapi gue tuh kayak gimana ya, kayak capek banget. Maksudnya gue jualan di mobile pakai kombi. Setelah itu pagi-paginya itu gue ngantor gitu. Jadi gue jualan sampai jam 1 malam nih. Tiba-tiba paginya itu gue jam 6 harus OTW ngantor. Dan itu dilakukan tiap hari gitu. Oke, kebayang. Nah, menurut lo sendiri dengan double job itu lo worth it nggak? Maksudnya pendapatan lo tuh memang bertambah signifikan nggak sih? Itu atau malah sebenarnya capek doang? Sebenarnya signifikan banget enggak, tapi ada. Tapi capeknya berasa gitu. Nah, tapi gue mikir kalau misalnya gue fokus total, minimal gue mungkin akan lebih dari ini gitu. Karena memang waktu gue terbagi sama jam kantor gue gitu. Jadi akhirnya waktu itu gue coba untuk mikir dan gue coba untuk sharing ke teman-teman gue yang memang dia profesinya adalah wirausaha juga gitu. Banyak saran-saran dari mereka bahwa kalau untuk melakukan atau mengambil keputusan itu kita harus berani apapun itu risikonya gitu. Apa itu risikonya? Karena apa? Segala sesuatunya kalau misalkan kita kayak masih ragu-ragu itu nggak akan bergerak gitu, dan nggak apa maksudnya kita tuh akan di situ-situ terus gitu. Yang lain udah kemana, kita masih di situ aja. Harus berani. Inti dari berwira swasta adalah harus berani mengambil resiko apapun itu. Jadi jangan mikir enaknya doang, karena ya jangankan berbisnis sih, hidup aja juga begitu sih kadang-kadang. Percintaan juga begitu. Iya kan? Oke. Si Kang Asepnya lagi minum dulu, kita break dulu kayaknya ya. Kita dengerin lagu yang satu ini. Katakan saja bila dirimu tak suka lagi pada diriku. Mengapa harus kau simpan emosimu? Tumpahkanlah saja agar hatimu tentram. Oh, oh, oh. Rasanya kita akan jadi budak emosi dan emosi, tapi kita sadar cinta kita terlalu telah bersemi. Kita memanglah sama-sama keras kepala, tapi nyata
kepuasan sebelum semua berubah bagai neraka. Mengapa harus kau simpan emosimu? Tumpahkanlah saja agar hatimu tentram. Oke guys, balik lagi di podcast Nostalgia bareng gue Chandra Ratmaja dan Kang Asep. Kita masih dalam tema jalan terjal menuju sukses. Ya tadi sedikit banyak kita udah tahu ya gimana perjalanan penuh liku-liku, penuh kerikil yang dialami oleh si Kang Asep ini dalam pecah telur berbisnis setelah akhirnya, kalau tadi sih dicerita sebelum breaknya, dia itu masih gawe, masih belum berani untuk meninggalkan pekerjaan tetapnya. Nah, di segmen ini kita lanjutkan bagaimana akhirnya dia memutuskan untuk resign, kemudian drama apa sih yang dialamin sampai ditipu karyawan segala macam. Oke Kang, kita balik lagi Kang. Ini kalau benar sih, kalau diceritain secara detail ini gak akan cukup dalam satu episode podcast Kang. Jadi gini, saya ingin mengarahkan sekarang ke alasan resign. Itu apa yang bikin bulat hati gitu untuk resign? Sebenarnya gini, alasannya kenapa? Sebenarnya simpel, bahwa gue tuh orangnya tipikal yang nggak suka diatur, yang nggak suka yang harus kayak makan jam sekian, masuk jam sekian, pulang kerja jam sekian. Dan gue juga udah jenuh dengan semua peraturan yang ada di perusahaan itu. Itu yang pertama. Terus yang kedua juga, gue tuh kayak, maksudnya emang kata orang-orang sih besar sebenarnya. Tapi kalau kita melihat keluar, ada yang lebih gitu dari gaji gue gitu. Dan teman-teman gue pun kalau misalkan gue lihat keluar, dia tuh luar biasa banget. Jadi istilahnya profit dia tuh kayak gimana ya, berapa kali lipat dari gaji gue lah gitu. Jadi gue tuh kayak termotivator ya, yang lain aja bisa gitu, maksud gue nggak bisa sih gitu. Dan akhirnya gue coba untuk sharing ke mereka gitu. Dan memang sih sebenarnya ketika sharing juga mereka nggak mudah mereka dapatkan. Dan kalau gue sih melihat di endingnya aja, jadi kayaknya tuh enak, kayaknya manis gitu. Padahal gue nggak tahu perjuangan dia dulunya kayak gimana. Disitulah gue tuh kayak, gue harus resign deh. Kalau gue misalkan kerja terus, gue nggak bisa fokus, gue nggak bisa total nih kayak gini. Dan gue juga nggak bisa berkembang gitu. Akhirnya gue udah coba untuk mutusin untuk waktu dulu pernah kerja sambil usaha juga, dua-duanya tuh kayak kacau gitu. Karena emang harus ada satu yang dikorbankan gitu. Makanya di situ gue coba untuk berani, oke lah mulai saat ini gue udah resign. Dan hal yang paling terberat adalah gue tuh ngejelasin ke keluarga gue gitu. Keluarga gue itu sebenarnya nggak ada yang setuju, satu pun nggak ada yang support. Termasuk teman-teman dekat gue pun nggak ada, karena mereka menganggap bahwa ketika udah kerja di suatu perusahaan ya udah masuk di zona aman gitu. Tapi kan akhirnya memutuskan untuk keluar, itu apa dan bagaimana bicara alasan ke keluarga, ke orang-orang terdekat? Nah, ke orang terdekat sebenarnya itu sih nomor 2, yang paling penting ada ke keluarga. Jadi keluarga gue ngejelasin bagaimana ngerti agar bahasa yang gue sampaikan tuh nyampe gitu ya di hatinya mereka gitu. Cuman ya keluarga gue tuh kayak, ngapain sih keluar, katanya lu kan udah enak kerja di situ, udah dapat gaji tetap, udah nyaman, udah sejahtera, apa juga udah di cover sama perusahaan, nyariin kayak gimana lagi gitu. Nah berarti kan lo harus menjelaskan visi lo gitu kan, visi kenapa akhirnya memilih untuk keluar, sampai visi itu kemarin. Iya, akhirnya gue jelasin bahwa kerja itu yang ngejalanin tuh aku gitu. Jadi apapun yang dirasakan tuh bukan orang lain, melainkan saya pribadi gitu. Akhirnya keluarga gue pun kayak yang masih berat gitu. Tapi gue jelasin bahwa segala sesuatunya, kita juga berwira swasta atau berbisnis itu intinya adalah nyari keberkahan, nyari ridho, atau nyari kayak akan lebih baik lah ibaratnya dibandingkan saya kerja di perusahaan kemarin. Oke, terus gini, ketika keputusan untuk resign sudah bulat dan itu akhirnya resign. Mikir nggak beberapa saat sebelum resign, mikir nggak harus punya simpanan ini, harus punya persediaan sekian bulan ke depan? Yes, waktu itu alhamdulillah gue tuh dapat kayak pesangon dari perusahaan gitu. Tapi di situ gue salah manajemennya, kenapa? Jadi tabungan gue, pesangon gue tuh
gue habiskan di modal gue di bisnis di tepatnya di daerah Kota Bekasi, tempat tongkrong, kuliner, kafe. Tabungan gue tuh habis gitu buat modal itu, sampai pesangon pun habis juga, sampai aset-aset gue pun terkuras habis. Nah, kondisi bisnis lo, operasional sehari-hari, runningnya itu menguntungkan nggak dengan berbekal pengalaman food truck sebelumnya kan? Yes, sebenarnya dulu itu saya mengalami bahwa cost gue tuh emang tinggi banget. Modal gue tuh besar gitu, menurut gue ya, modal gue besar. Tapi feedbacknya atau marketnya atau penjualannya itu tidak menutupi gitu. Buat gaji karyawan, sewa tempat, biaya operasional dan lain-lain. Sampai akhirnya di situ kalau sebulan 2 bulan oke lah masih yang belum berasa, tapi udah di angka 3, 4 dan seterusnya kayak aduh ini udah mulai goyang nih, gimana nih gitu. Sampai akhirnya saya pun di tahun terakhir, karena kan saya sewa itu setahun, sewa tempat, sempat mutar otak juga ini gimana untuk sewa selanjutnya. Sampai akhirnya gue tuh kayak pinjam ke suatu bank dan iniin mobil gue gitu. Jadi situ gue masih bertahan gitu di tahun keduanya. Tapi kondisi bisnis gimana? Nah, kondisi bisnisnya itu emang kurang waktu itu, emang parah gitu, emang parah. Cuman gue tuh kayak sabar nih, mungkin namanya juga di awal nggak mungkinnya langsung rame gitu. Nah, akhirnya gue tuh kayak gue kok sabar boleh, tapi yang ada malah tekor terus gitu, yang ada malah rugi terus. Yang akhirnya gue tuh mutusin tuh kayaknya nggak bisa lanjut, sedangkan tabungan gue udah nggak ada, aset gue juga udah habis di situ, dan penjualan gue juga kurang baik, jadi nggak ketutup gitu buat biaya operasional. Jadi mungkin ada mismanagement dan mungkin knowledge-nya juga belum sampai saat itu ya. Ya namanya juga proses berbisnis, proses hidup ya, sama-sama memang harus belajar dari pengalaman orang agar kita mungkin juga tidak mengalami hal negatif yang sama seperti yang dialamin orang. Nah, gue pengen highlight satu drama. Lu ditipu, ini gimana sih ceritanya? Ceritanya waktu itu juga kan di momen masih betul. Jadi gini ceritanya, waktu itu kan ada karyawan gue itu emang masih ada hubungannya saudara, jadi saudaranya dia juga sama kerja di tempat gue juga gitu. Tapi orang itu kerjanya buruk, kurang bagus gitu. Sampai akhirnya tuh gue udah kasih kesempatan sama dia beberapa kali gitu. Sampai akhirnya dia tuh tetap nggak berubah. Sampai akhirnya ya udahlah. Akhirnya gue memutusin untuk memecat dia gitu, artinya untuk memberhentikan dia gitu. Nah, di situ mungkin saudaranya itu diusut sama dia bahwa gimana untuk melakukan hal bodoh, yaitu pencurian. Satu saat ketika mau closing cafe, tiba-tiba komputer gue, gas gue, speaker aktif gue hilang. Sampai perlengkapan akustik musik gue pun hampir mau hilang, hampir mau raib. Jadi kejadiannya waktu itu adalah jam 1 dini hari, karyawan gue kan biasanya belanja kalau malam-malam itu jam 1. Nah, akhirnya motor dia yang megang, karena emang belanja itu tugasnya dia gitu. Setelah itu ternyata dia merangkai kisah untuk untuk mengambil barang-barang gue gitu ya. Nah, kejadiannya ini cepat banget. Jadi jam 2 pagi itu mereka tuh jam 4 udah kelar, udah ngambil speaker, ngambil apa-apa. Kebetulan si pencuri itu ya karyawan gue itu dia transportasinya itu menggunakan ojol gitu. Menggunakan ojol, dan waktu itu drivernya tuh nanya, dia ngetok-ngetok rolling door gitu ya. Pak, kenapa? Ini benar katanya mau pindahan. Saya bawa barang banyak gitu. Saya bilang, enggak Pak, enggak pindahan. Itu barang-barang di mobil saya Pak, banyak banget. Pas saya lihat, Allahu Akbar. Ternyata kayak gas, terus kayak kompor, kayak magicom, kayak komputer, kayak pokoknya perlengkapan akustik tuh udah ada di mobil, tinggal jalan gitu. Sebentar, lu itu posisinya gimana? Lu ada di mana? Lu emang stay di situ? Ya, gue waktu itu emang lagi stay di situ kebetulan, dan memang gue tinggalnya di atas karena kan ruko ya, jadi gue tinggal di atas. Nah, mereka itu di bawah. Nah, mereka beraksi 3 orang yang terlibat, dan mereka itu emang ada hubungannya saudara semua. Dan
Mungkin mereka tuh melakukan itu karena memang sakit hati ketika pas saya memberhentikan salah satu karyawan saya gitu, karena memang ya kerjanya kurang bagus, dan di situ mereka sekongkol untuk mengambil ya kayak komputer dan lain-lain segala macam. Tapi alhamdulillah semuanya itu ke gap karena memang drivernya itu dia minta kayak tanda tangan benar apa tidak bahwa ini ada pindahan. Ternyata karyawan gue tuh alasannya itu pindahan, padahal itu sebenarnya dia mencuri gitu. Sampai akhirnya pas si drivernya itu ngetok-ngetok pintu, akhirnya karyawan gue tuh kebetulan dia jaga di luar. Terus saya keburu ketahuan, akhirnya dia lari bawa motor saya, dan motor saya pun sampai sekarang diambil olehnya gitu. Oke, pernah dengar cerita motor Aim. Jadi ceritanya begini. Jadi memang ke gap dulu, malu, terus motor itu jadi kabur dan sampai sekarang belum balik. Betul, dibawa kabur karena kunci itu tuh yang megang dia. Karena itu kayak tiap hari tuh dia sampai sekarang, karena tiap hari emang dia yang megang motor buat belanja, buat kemana gitu. Jadi sampai sekarang pun ya udah nggak ditemukan lagi gitu motor itu, nggak tahu di mana. Oke, gimana ya? Maksudnya kita udah baik sama orang, udah mempekerjakan orang. Ketika orang tersebut juga kerjanya nggak baik, kemudian kita berhentikan, nggak terima, ya susah ya. Faktor pendidikan, faktor lingkungan juga berpengaruh sepertinya, dan ya kedepannya sih semoga ini hal-hal begini nggak terulang sih. Ini udah cukup panjang tapi ceritanya belum nyampe ke yang sekarang nih Kang. Jadi kalau boleh disambung lagi ini, oke, perjalanan dari Bekasi kemudian pindahkan ke Bandung. Nah, gue tahu pas di Bandung ini juga perjalanannya tuh dari nol lagi gitu. Ini tuh gimana Kang? Tapi dipersingkat. Ya, jadi waktu itu gue di Bekasi tuh udah nggak bisa bergerak, artinya gue kafe itu udah nggak jalan, kos gue terlalu tinggi, terus beban operasional juga besar banget, dan pendapatan juga nggak ada, pokoknya nggak seimbang. Sampai akhirnya gue tuh kayak coba deh gue untuk hijrah ke Bandung aja, karena memang sudah masih ada saudara kan. Dan akhirnya gue tuh over kontrak ke temen gue yang di Bekasi, kafe yang di Bekasi itu over kontrak kayak semacam peralatan, perlengkapan semuanya itu gue jual murah gitu ke tetangga gue yang samping. Ketika itu udah di over kontrak, gue memutusin untuk ke Bandung gitu, karena gue udah nggak punya siapa-siapa lagi, dan gue juga nggak punya tabungan apa-apa lagi gitu. Dan gue ke Bandung bawa barang-barang yang masih ada sisa, yang barang-barang gue gitu, kayak mesin cuci, kulkas, sama AC gitu. Itu adalah sisa-sisa warisan gue gitu. Gue bawa ke Bandung, gue pindahan, gue coba untuk nyari mobil engkel gitu untuk bawa barang. Pindahnya itu kalau nggak salah malam dari Bekasi sampai Bandung itu menjelang subuh, dan dalam perjalanan itu gue tuh kayak nangis gak kuat, karena apa yang gue pertahankan gitu, apa yang gue perjuangkan kafe itu ternyata kok berat ya, nggak jalan gitu, ternyata kok nggak gampang, nggak mudah gitu, sampai akhirnya gue tuh kayak ngelepas gitu aja, dan gue jual semua aset-aset gue gitu. Dan gue tuh di Bandung kayak benar-benar dari nol lagi, nggak punya modal mau buka apa gitu, karena gue nggak ada uang sepeser pun, karena mungkin gue habis buat bayar sana bayar sini gitu, karena waktu itu emang gue ya lumayan lah gitu, utang gue juga lumayan banyak karena buat nutup modal yang di Bekasi itu. Dan sampai akhirnya gue tuh waktu itu masih numpang di kakak gue di Bandung gitu. Setelah hijrah dari Bekasi, dalam perjalanan gue tuh gue sedih gitu, gue kayak penyesal kok nggak bisa gitu. Ini masalahnya mental sih, ketika kita udah memutuskan untuk resign dari resign bekerja di orang, kemudian optimis bahwa bisnis yang akan kita jalankan ke depan juga akan bermasa depan cerah gitu. Ternyata di tengah jalan ada halangan yang sama sekali tidak bisa terprediksi, dan itu dilakukan oleh orang lingkungan kita sendiri. Tentu saja ini bikin drop sih. Tentu saja kalau ya sedih, namanya juga manusia sih, wajar. Ada saat-saatnya kita juga merasa lemah gitu. Kenapa tadi gue bicara ini mental? Ya ini dia, kalau lemah mungkin si Kang Asep itu ketika ditempa masalah yang bertubi-tubi kayak tadi pasti berhenti dan mikir, oke, jalan ini tampaknya salah dan gue akan cari cara lain. Dan ini ternyata tidak dilakukan. Si Kang Asep ini tetap konsisten
terhadap passionnya sendiri, berbisnis kuliner. Dan ini gue bantu persingkat ya karena ini akan panjang banget kalau dia yang cerita. Nah, ketika dia memulai lagi bisnis kuliner di Bandung ini, gue tahu banget perjalanan dia dari nol tuh bener gitu. Jadi mulai lagi food truck dengan menu-menu yang belum bisa dikatakan sesuatu yang menarik buat konsumen gitu. Jadi biasa aja gitu, di sana pun gitu, belum bisa diharapkan sih. Belum lagi drama kayak diusir orang. Jadi diusir di kehidupan jalanan itu, guys, kejem banget. Itu tuh beneran. Jadi si Kang Asep itu sebenarnya udah izin terhadap adalah kita tuh bisa izin terhadap kayak misalnya Pak RW-nya atau siapa gitu, itu udah dilakukan. Tapi di lapangan itu tidak berfungsi gitu. Jadi tetap saja orang sebelah atau orang yang mengaku-ngaku punya otoritas di titik tersebut, di pinggir jalan itu, bisa berbuat semena-mena, ngusir dan segala macam. Padahal kita sudah izin gitu. Kita pahamlah seperti apa kerasnya dunia jalanan gitu. Perjalanan itu dilewatin cukup lama juga sih, berbulan-bulan, pindah lokasi sana sini, sampai juga pernah ada di satu titik dia itu katanya menempati tempat pembuangan jin gitu segala macam. Lucu sih, percaya nggak percaya, tapi realitasnya bener sih, tempat itu memang sama sekali tidak menarik, kemudian nggak enak lah pokoknya gitu kan. Nah tapi terus si Kang Asep ini tetap konsisten mencari-cari komoditas apa sih yang mungkin bisa menarik buat konsumen dan menghasilkan dari situ. Jadi setelah jual minuman itu, ketika merintis banget dari nol, jual minuman gitu ya, minuman ya Thai tea segala macam yang biasa aja gitu. Terus sempat beralih ke kayak sate apa sih namanya Kang? Sate frozen seafood. Sate frozen seafood. Nah oke, itu pindah lagi tuh si Kang Asep ke lokasi yang memang banyak kaki lima. Kalau lo tahu di Bandung itu DU di sekitar Unpad pusat itu banyak yang jualan kalau malam. Nah si Kang Asep pernah ada di situ juga, tetapi di sini juga belum bisa diharapin, jadi kayak masih jalan di tempat dan kayak capek doang gitu. Nah, dan gue juga sempat lost kontak nih pada saat si Kang Asep tuh jualan yang sate frozen ini. Nah selentingan gue tahu dari teman gue yang lain, si Kang Asep ini sekarang udah jualan seafood. Gue pikir seafood itu sate tusuk itu tadi, ternyata beda gitu. Dan satu masa dia ini ngajak ketemu gue gitu, wow, ternyata gue tahu, oke, ternyata dia udah punya. Jadi selama lost kontak itu ternyata dia berkembang gitu loh. Itu yang jadi inspirasi sebenarnya buat gue sendiri dan syukur-syukur buat kalian gitu guys. Jadi kegigihan dia itu ternyata berbuah dan memang memerlukan waktu. Jadi bukan cinta doang yang katanya love takes time. Bisnis juga begitu, kesuksesan juga memerlukan waktu gitu Kang. Nah kita mungkin sekalian kesimpulan Kang, konsistensi yang dilakukan apa sih alasannya dan itu butuh waktu berapa lama? Nah untuk masalah waktu itu kan relatif ya, setiap orang kita tidak bisa disamaratakan gitu, karena tingkat kemampuan mental dan lain-lain itu setiap orang beda-beda gitu. Tapi kalau saya pribadi itu sekitar 1,5 tahun gitu. 1,5 tahun itu saya dari nol sampai alhamdulillah sampai sekarang udah ada di 5 cabang, dan dari 1,5 tahun ke sekarang itu sebenarnya jatuh bangun tuh masih dirasakan juga, dan gak yang langsung enak gitu. Dari nol dulu yang dari benar-benar kaki lima yang pakai terpal, tenda biru gitu, sampai kehujanan dan sampai ke angin, sampai terbang ke jalan karena kena angin gitu, sampai akhirnya alhamdulillah sekarang udah di kios gitu, udah nyaman, udah enak. Dan ketika saya mulai merintis di seafood juga pun saya masih yang diusir karena memang seafood itu kan bau, jadi kayak mengganggu pemilik rumah tersebut. Jadi pemilik rumah tersebut tuh kayak nggak nyaman sama baunya seafood. Makanya saya tuh kayak udahlah, jangan di sini lagi kalau bisa gitu. Padahal sebelum saya ke sana, saya tuh modal saya itu ngejual mesin cuci ke Ibu Susi waktu itu, karena memang kayak nggak ada modal sama sekali. Saya mesin cuci itu adalah warisan dari Bekasi, dan kebetulan alhamdulillah Ibu Susinya juga baik, dia mau terima dengan DP mesin cuci gitu. Akhirnya sisanya saya bayar, dan saya di sana berjalan cuma 3 bulan.
Setelah 3 bulan itu lumayan, alhamdulillah ada perkembangan. Akhirnya pindah ke tempat yang lain karena emosi itu aromanya katanya mengganggu pemilik rumah yang nggak enak. Sampai akhirnya saya sekarang udah ya alhamdulillah gitu di tempat yang layak, yang nyaman gitu. Nggak kehujanan, nggak kepanasan juga gitu. Dan sebenarnya kalau konsistensi itu dijaga dan tetap fokus ke depan guys, jalan itu akan terbuka satu persatu. Jadi sekarang itu Kang Asep sangat terbantu oleh penjualan online. Online itu ada 2 sih, jadi Grab dan Gojek, GoFood gitu ya. Dan Grab pun dibagi 2, ada GrabFood dan Grab Kitchen. Nah, kesuksesan terbesar ini terdongkrak oleh adanya Grab Kitchen, di mana omset Kang Asep ini yang tadinya melalui GrabFood itu omsetnya menurut Grab sendiri ini sudah layak dimasukkan Grab Kitchen. Nah dari situlah peluang-peluang itu terbuka, ketemu dengan marketing Grab, ngobrol banyak, sharing pengalaman, dikasih ilmu segala macam ya. Jangan menyerah terhadap apapun. Ini hanya salah satu contoh sisi hidup seseorang sih, dengan satu kasus gitu. Pattern dari perjuangan apapun ya akan tetap sama. Sebenarnya intinya adalah konsisten, tidak menyerah, dan yakin di depan itu akan lebih baik dari sekarang. Itu dan contohnya perjalanan hidup atau perjalanan bisnis si Kang Asep ini gitu guys. Ini gue sendiri capek ngikutinnya karena memang jatuh bangun banget. Dan semoga kalian yang dengar ini jadi apa ya, yang mungkin kalau kalian saat ini merasa kayak aduh gue kok nggak maju-maju gitu, gue tetap jalan di tempat, kok gue rugi mulu kalau bikin sesuatu. No, terusin jalan kalian gitu. Kalau misalnya capek ya beristirahat, tapi ketika butuh lari, nggak usah peduliin gangguan kiri kanan, itu pasti ada terhadap apapun. Jadi tetap berjalan konsisten, yakin, optimis kayak gitu, dan semuanya akan dikasih jalan. Ketika saatnya datang, saatnya yang tepat itu datang, jalan akan terbuka. Gue sih bilang dengan sendirinya, automatically gitu. Tapi ya memang harus ada usaha dari kitanya gitu. Oke, Kang Asep, thank you banget ya, udah panjang lebar banget nih. Kalau nggak saya wakilin ngobrolnya ini akan sangat panjang. Thank you banget udah sharing banyak hal, khususnya inspirasi dalam berbisnis. Semoga kita bisa ngobrol lagi lain waktu. Oke, intinya gini, untuk menggapai kesuksesan itu jangan mudah putus asa, jangan menyerah, dan terus berusaha. Bahwa insya Allah ketika kita udah ada niat, tekad, dan semangat, serta doa, usaha, dan kerja keras, insya Allah kedepannya akan dikasih jalan. Sekali lagi semangat dan terima kasih. Oke, terima kasih juga Kang Asep atas waktunya. Oke guys, segitu dulu ya untuk episode kali ini. Gue Chandra Atmaja pamit juga. Bye-bye. You are listening to Podcast Nostalgia.